Menyelamatkan nyawa wanita cantik dari sungai mengubah hidupku selamanya. Dan entah mengapa, aku merasa terikat padanya. Meski aku belum tahu siapa dia. Judul Gadis yang Kutemukan di Sungai, penulis Jandrietka. Novel ini hanya tamat di aplikasi KBM App. Kamu bisa mendownloadnya di Play Store. Bab 3. Memberi keterangan. Hans? Siapa dia? Tanya Adnan seiring menghilangnya senyuman dari bibirnya. Karena mendengar nama lelaki lain dari mulut gadis yang dia selamatkan. Gadis itu terdiam kembali seolah-olah mengumpulkan tenaga untuk berbicara. Menarik napas dalam-dalam perlahan, lalu membuka matanya lagi. Gadis itu terlihat menggenggam tangan Adnan lebih erat yang sedari tadi memegangnya. Nona, siapa namamu? Tanya Adnan pelan. Suster yang masih berada di ruangan itu ikut menyimak dan memperhatikan pasien cantik itu. Ana, jawab gadis berbulu mata lentik yang masih terbaring. Suster, namanya Ana. Adnan meletakkan tangan Ana pelan-pelan. Suster mencatat pada berkas dan mengubah namanya menjadi Ana. Adnan tidak mengajak banyak ngobrol, hanya memastikan Ana baik-baik saja, tidak mengalami luka serius pada kepalanya. Seiring perawatan intensif dan perkembangan Ana yang semakin membaik, Adnan dengan telaten merawatnya. Selain menjadi dokter di rumah sakit untuk pasien lain, Ana adalah pasien istimewanya. Sementara, masa cutinya telah habis. Gadis itu yang selalu diprioritaskan oleh dokter Adnan. Anak kini sudah bisa berbicara tanpa menguras tenaga, tapi harus pelan-pelan karena masih dalam masa pemulihan. Pagi itu, Adnan memeriksa kembali kondisi Ana yang semakin membaik. Semakin lancar dalam berbicara. Apa yang kamu rasakan? Tanya dokter Adnan sambil memeriksa detak jantung dan tekanan darah pada lengan Ana. Masih agak nyeri bagian punggung dan kaki, ucap Ana tersenyum. Untuk kaki, masih butuh waktu karena tulangmu bermasalah. Bagian punggung tidak terlalu beresiko, hanya pengaruh terlalu lama rebahan. Adnan menulis rekam medis pada berkas yang dibawa suster itu. Oh ya, boleh tanya sesuatu? Adnan menatap Ana. Apa dok? Siapa Hans? Apakah suamimu? Saudara atau? Adnan bertanya pelan. Ana langsung menunduk tanpa menjawab, tapi air mata tiba-tiba menetes di kedua pipinya. Wajahnya berubah menjadi murung dan terlihat ada kesedihan di sana. Oh maaf, istirahatlah. Jangan lupa obatnya diminum secara rutin. Adnan mencoba mencairkan suasana, agar Ana tidak tertekan dengan pertanyaan yang tidak seharusnya dia katakan. Terima kasih dok. Ana mengangkat wajahnya tersenyum paksa. Aku tinggal dulu. Kalau butuh sesuatu, panggil suster ya. Adnan berlalu keluar kamar. Nona Ana, beristirahatlah. Suster itu menata selimut Ana. Sus, siapa yang membawaku kemari? Tanya Ana pelan. Dokter Adnan dia yang membawa Nona kemari dalam keadaan tak sadarkan diri. Kata dokter, Nona tenggelam di sungai. Dokter Adnan sendiri yang menangani Nona selama di sini. Suster itu tersenyum. Dokter itu tadi? Iya, dia yang menyelamatkan Nona. Terima kasih, Sus. Ujar Ana tersenyum. Apakah Nona Ana masih single? Dia dokter idaman para wanita dan masih lajang. Bisik suster menggoda agar Ana tidak terlalu tegang. Ucapan suster itu mampu membuat Ana tersenyum geli. Istirahatlah, Nona. Aku akan memeriksa yang lain. Khusus Nona Ana saja yang dispesialkan oleh dokter Adnan. Terima kasih, Sus. Ana kembali tersenyum. Ana berada di ruang VIP itu sendirian. Menatap langit-langit di mana dirinya selama ini dirawat. Mendapat perlakuan istimewa dari dokter maupun suster yang memeriksanya. Pikirannya melayang ke peristiwa janggal yang membuatnya terdampar di kamar VIP itu sendirian. Selamat siang, Bu Ana. Beberapa orang berpakaian coklat dan hijau belang masuk ruangan Ana. Selamat siang, Pak. Ana mencoba tersenyum. Bagaimana keadaan Bu Ana? Alhamdulillah, sehat, Pak. Sudah lebih baik. Apakah Bu Ana sudah bisa kami mintai informasi keterkaitan musibah yang Bu Ana alami? Bisa, Pak. Ana agak gemetar saat salah satu dari mereka mengeluarkan map berisi berkas kasusnya. Bisakah Bu Ana menyebutkan identitas diri? Nama saya Zara Kirana, Pak. Usia 25 tahun, kelahiran Jakarta. Kedua orang tua saya sudah wafat semua. Saya tinggal bersama ibu tiri dan adik tiri di Surabaya. Ana memberi informasi sesuai fakta. Bu Ana masih single?
Iya, Pak. Jawaban Ana itu membuat Dokter Adnan tersenyum lebar berdiri di belakang para polisi yang sedang meminta keterangan. Bagaimana ceritanya Bu Ana bisa tenggelam di sungai yang jauh dari tempat tinggal Bu Ana? Ana menceritakan mulai dari awal permintaan Salma yang mengajaknya liburan. Salma, adik tirinya yang mengajaknya liburan dengan alasan karena ingin menikmati suasana asri sebuah pedesaan yang jauh dari kota, tempat mereka tinggal. Salma mengatakan telah menunggu Ana di suatu tempat yang sudah di Sherlock. Ana tinggal mengikuti arah itu. Meski hatinya ragu, dia hanya ingin melihat sejauh mana Salma akan berbuat jahat padanya. Saat di tengah jalan sepi, mobil Ana dihadang oleh 5 lelaki bertopeng. Ana yang ketakutan tidak berani keluar mobil dan terus berusaha menjalankan mobilnya meski pelan karena dihadang kanan-kiri. Ana yang sudah was-was dan gemetar, panik, hendak menelpon Salma, tapi kendaraannya justru oleng dan menabrak pohon. Lalu dia keluar dari mobil. "Berikan tasmu, berikan." Seseorang merayah tas Ana. "Tidak, jangan." Ana meronta mempertahankan tasnya. "Bu!" Suara pukulan balok kayu mengenai kepala Ana dan membuatnya jatuh tersungkur. Tidak sampai di situ saja. Ana dipukuli lagi, wajahnya ditampar berkali-kali oleh para lelaki itu. Setelah berhasil merebut tas Ana, mereka beramai-ramai memukulnya. Kaki Ana diinjak dengan sepatu berbahan besi hingga Ana menjerit kesakitan. Rambutnya dijambak lalu ditarik hingga dia tidak lagi bisa melawan. Punggungnya dipukul lagi menggunakan balok kayu. Kakinya tak luput dari pukulan itu. Bahkan Ana sudah mengira bahwa dirinya akan mati di tangan mereka. Setelah kondisi Ana mengenaskan tak sadarkan diri, mereka beramai-ramai menjeburkan Ana ke sungai yang beraliran deras. Di sela-sela memberi keterangan, Ana menangis sesenggukan mengingat peristiwa itu. Bahkan dia tidak menyangka jika dirinya akan selamat dari musibah mengerikan yang dialaminya sebulan lalu. Tepat malam sebelum dia ditemukan oleh Adnan, mereka merampokmu, Nona. Lebih tepatnya begal, Pak. Apakah mereka melecehkan Nona secara seksual? Tidak, Pak. Adnan ikut meneteskan air mata mendengar penuturan Ana. Betapa sakitnya Ana disiksa hingga hampir saja nyawanya melayang. Namun, Adnan masih terdiam mendengarkan keterangan dari Ana lebih dalam lagi. Jika mereka begal, bagaimana bisa mereka tidak mengambil perhiasan yang Nona kenakan? Dan mereka juga tidak melakukan pelecehan seksual. Jika mereka benar begal atau perampok, sudah pasti mereka juga akan tertarik pada wanita yang hanya sendirian bepergian. Ana langsung meraba lehernya dan telinganya. Perhiasan tidak ikut dibegal, lalu kemana perhiasan itu? Adnan bergerak maju perlahan mendekati Ana. "Perhiasannya masih aku simpan. Maaf, tertinggal di rumah." Ana langsung terdiam. Masih adakah lelaki sejujur Adnan? Sudah menyelamatkannya, menyimpan barang berharganya, dan masih mengistimewakan dirinya. "Oh, tidak apa-apa," jawab Ana pelan. "Bu Ana, kalau boleh kami tahu, siapa Hans itu?" Bersambung, mampir ke KBM Up. Yuk ke judul Gadis yang Kutemukan di Sungai. Penulis, Jean Drietka.